Al-Munajjid rahimahullah, di antaranya beliau menyebutkan wa kana yahmilu as-sighar wa yamsahu ala ru'usihim wa yaqulu lahum. Rasul itu senang atau sering membawa anak kecil dari keluarga dekatnya lalu mengusap kepalanya dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Nah, ini sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ketika Rasul melihat aku dan Qasam serta Ubaidillah ibnu Abbas wa nahnu sibyanun nakab. Ketika Rasul melihat aku, melihat Qasam dan Ubaidillah, kedua putra Abbas radhiyallahu anhu, dan waktu itu kami masih kecil, kata beliau, bermain-main. Idmaru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala dabatin. Tiba-tiba ada Nabi lewat di atas tunggangannya. Faqala, lalu beliau berkata, irfa'u hadha ilayya. Angkatlah anak ini kepadaku. Fahamalani amamahu. Lalu beliau pun membawa aku ke depannya. Waqala liqasam, dan beliau berkata kepada Qasam, irfa'u hadha ilayya. Angkat anak ini kepadaku. Faja'alahu wara'ahu. Lalu Rasul memboncengkan Abdullah bin Ja'far di belakang beliau. Lalu Abdullah bin Ja'far berkata, summa masaha ala ra'si salasan. Lalu kemudian beliau mengusap kepalaku 3 kali. Waqala kullama masa. Dan beliau berkata setiap kali mengusap kepalaku, Allahumma khlif Ja'faran fi waladi. Allahumma khlif Ja'faran fi waladi. Ya Allah, berikanlah ganti Ja'far untuk mengurusi anaknya. Berikanlah ganti Ja'far, karena waktu itu Ja'far sudah wafat. Rasul berdoa semoga ada pengganti Ja'far untuk mengurusi anaknya. Hadis akhrajahu Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, ini keterangan dari Abdullah bin Ja'far bagaimana Nabi memperlakukan anak-anak kecil dari keluarga kerabatnya. Ja'far ini sepupu daripada Nabi SAW. Beliau adalah putra dari Abu Thalib, saudara daripada Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu dan jemaah sekalian, kemudian bagaimana Nabi SAW memperhatikan keluarga dekatnya, memperhatikan keadaan mereka. Beliau sangat sedih apabila ada salah satu dari keluarganya terkena musibah. Karena suatu ketika pada saat pamannya Hamzah wafat dalam perang Uhud, waktu itu beliau dibelek oleh Hindun, bahkan dimakan jantungnya, dimutilasi kalau bahasa kita sekarang. Beliau sangat sedih. Hazina huznan syadida li firaqihi wa lima asara, karena perpisahan dengan pamannya Hamzah dan apa yang menimpa diri beliau. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW berdiri di dekat Hamzah, jenazah Hamzah, ina istasya, ketika beliau mati syahid dalam perang Uhud. Waqad musilabi, dan waktu itu Ja'far tadi dimutilasi, dibelek. Dan beliau melihat perkara ini nampak sangat menyakitkan hati beliau. Maka beliau berkata, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau wahai Hamzah. Ini doa Rasul kepada Hamzah, rahimakallah. In kunta la tusulan lirrahim fa'ulan lil khairat. Engkau adalah orang yang paling menyambung tali silaturahim, dan engkau adalah orang yang paling senang berbuat baik, kata Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, walau la huznu man ba'daka alaika, seandainya tidak ada kesedihan setelah engkau kepadamu, la sarrani an ada'aka hatta tusarman min afwahin satta wa aimallahi la umassilanna bisar'ina minhu makan. Ini Rasul bersumpah,
Demi Allah, kata beliau, la umassilanna bi sab'ina minhum makana. Aku akan memutilasi 70 orang sebagai penggantimu wahai Hamzah. Waktu itu Rasul sangat marah karena pamannya Hamzah dibelek dalam peperangan ketika beliau syahid. Beliau berjanji akan membalas kematian pamannya Hamzah dengan cara yang sama, memutilasi. Tapi kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian, Allah tegur beliau. Turunlah surah An-Nahl ayat 126. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, mereka orang-orang kafir, wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Tapi jika kalian sabar, tentu itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Akhirnya setelah turun ayat ini, fakafa Rasulullah SAW wa amsaka an arada. Rasul pun menahan diri dan tidak melakukan apa yang beliau janjikan itu. Karena apa? Karena Bapak Ibu dan sekalian, waktu itu Rasul berjanji akan membalas 1:70. 70 orang seakan mutilasi. Nah, ini tentu berlebihan. Jadi kalau ada satu orang Muslim diperlakukan seperti itu, balas dengan yang sama. Bimisli ma'uqib tumbi. Jangan sampai satu dibalas 70. Karena nanti dalam ayat yang lain Allah mengatakan fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Jadi balasan keburukan itu adalah keburukan yang sama. Nah, makanya Rasul kemudian tidak jadi menahan diri dan tidak melakukan apa yang beliau inginkan. Amsaka amma arada. Hadis akhrajahu al-Hakim wa Tabrani. Walaupun disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Al-Munajjid, beliau mengatakan sanad dalam hadis ini ada yang lemah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Nah, kemudian Bapak Ibu dan saudara sekalian, di antara perlakuan Nabi kepada keluarga dekatnya adalah beliau sering mendoakan kebaikan. Kasiran mayat kuli aqaribi. Sering mendoakan kebaikan untuk keluarga dekatnya. Di antara contohnya adalah doa beliau untuk putra-putra Al-Abbas, paman beliau. Doamu li Abbasi wali auladi. Doa untuk pamannya Al-Abbas, doa untuk putra-putra beliau. Diceritakan oleh Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada ayahnya Al-Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Idza kana ghadatan isnain fa'atani anta wa waladak hatta ad'uma laka bid'awatin yanfa'ullahu biha wa waladak." Nah, jika besok hari Senin engkau datang kepadaku dan anak-anakmu datang kepadaku, aku akan berdoa untukmu. Bid'awatin yanfa'ullahu biha waladak. Bid'awatin yanfa'ullahu biha wa waladak. Dengan suatu doa yang bermanfaat. Allah akan berikan manfaat dengan doa ini untukmu dan anak-anakmu, kata Nabi SAW kepada Al-Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Abbas pun, kata putranya Abdullah tadi, pergi bersama kami anak-anaknya, dan waktu itu beliau memakaikan baju. Lalu Rasul pun mendoakan kami, Allahumma ighfir Abbasin wa waladihi maghfiratan zahiratan wa batinah. La tughadiru dzamban, Allahumma fadhhu fi waladihi. Ya Allah, ampunilah Abbas dan anaknya ampunan zahiratan wa batinah. Ampunan untuk dosa-dosanya yang nampak dan dosa-dosa yang tidak nampak. La tughadiru dzamban, dan jangan kau tinggalkan sedikit pun ampunan, dan kau tinggalkan sedikit pun dosa untuk kau ampuni. La tughadiru dzamban, Allahumma fadhhu fi waladihi. Ya Allah, jagalah Abbas dalam mengurusi anak-anaknya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajma'in, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani.
Jadi dari sini kita tahu bahwa Nabi itu suka mendoakan kebaikan untuk keluarga dekatnya, pamannya dan sepupu-sepupunya. Pun begitu Ali bin Abi Thalib, beliau pernah juga cerita, kata Ali, ketika ayah beliau Abu Thalib meninggal dunia, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqultu inna ammaka as-shaykhu qad mat. Aku datang kepada Nabi dan aku berkata kepada beliau, sesungguhnya pamanmu yang sudah tua ini, yaitu Abu Thalib, telah meninggal dunia. Jadi Ali setelah wafat, bapaknya datang ke rumah Nabi SAW menceritakan bahwa pamannya sudah wafat. Lalu kata Nabi, idhab fawari summa la tuhaddits syai'an hatta ta'tini atau hatta ta'tiyani. Selimuti tutupi jenazah ayahmu itu, kemudian jangan kau bicara apapun sampai aku datang kepadamu. Maka akhirnya aku pun bawa itu usuma ataitu, aku selimuti, aku tutupi jenazah ayahku, lalu aku pun kembali datang untuk menghadap Nabi SAW. Kata Nabi, idhab fagtasil summa la tuhaddits syai'an hatta ta'tiyani. Pulang engkau, pergi, fagtasil, mandikan, kemudian jangan aku bicara apapun hatta ta'tiyani, sampai aku datang kepada engkau, kata Rasul kepada Ali. Maka akhirnya Rasul Ali pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi dan datang lagi. Lalu kata Ali kepada Ali, bida'awatin la yasurruni anna liha umurun na'am. Rasul mendoakan kebaikan untukku dengan doa-doa yang membuat aku senang, kata anna liha umurun na'am. Seakan-akan kesenangan Ali ini, dia memiliki unta-unta merah, sesuatu yang sangat berharga pada zaman itu ketika didoakan oleh Nabi SAW. Tapi sayang di sini tidak disebutkan apa saja doa Nabi untuk Ali bin Abi Thalib. Ali hanya cerita bahwa beliau sangat senang didoakan dengan doa-doa kebaikan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu dan saudara sekalian, begitu juga apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan suatu ketika pernah Rasul memeluk aku, dhammatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadrihi, dipeluk, ditempelkan ke dadanya Umar. Lalu beliau berkata, Allahumma allimhu al-hikmah, ya Allah ajarkan untuk Abdullah bin Abbas ini al-hikmah. Dalam riwayat yang lain dikatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-khala'a wa wada'tu lahu wudu'an. Rasul masuk kamar kecil ya, lalu aku meletakkan untuk beliau air wudu. Lalu beliau bertanya, man wada'a hada, siapa yang meletakkan air ini? Pak Akhbar. Lalu dikabarkan kepada beliau bahwa itu adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lalu Nabi pun mendoakan beliau, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, pahamkanlah dia Ibnu Abbas dalam agama. Ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Rasul pun mendoakan Ibnu Abbas dengan Allahumma allimhu at-ta'wil, ya Allah ajarkanlah kepadanya at-ta'wil atau tafsir ya. Sehingga Abdullah bin Abbas telah menjadi seorang ulama ahli tafsir. Hampir seluruh para mufassir generasi setelahnya selalu merujuk kepada tafsir dari Abdullah bin Abbas. Misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, banyak sekali bertebaran kaul dari Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan Al-Quran. Jadi doa Rasul mustajab. Rasul mendoakan supaya Allah mengajarkan kepada Ibnu Abbas tafsir atau takwil. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jemaah sekalian, ya doa-doa Nabi untuk ya keluarganya, untuk kerabatnya. Jadi beliau memperhatikan. Maka perlu juga kita contoh apa yang dilakukan oleh Nabi ketika kita punya saudara-saudara, sepupu, keponakan, kita doakan dengan doa-doa kebaikan sebagaimana Nabi melakukannya. Nah ini adalah sunnah.
Mungkin kalau kita tanya diri kita masing-masing, pernahkah saya ketika ketemu keponakan saya, sepupu saya, lalu saya berdoa untuk dia, ya doa kebaikan. Jika belum, lakukan. Jadi saat ini kalau kita ketemu ya, sepupu kita, keponakan kita, kita usah kepalanya kita doakan. Ini untuk menghidupkan sunnah ini, Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nah kemudian selain itu beliau juga mengajarkan, selain mendoakan Ibni Abbas Ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, pamannya lagi yang cerita. Beliau bilang, "Qultu ya Rasulullah, allimni syai'an as'alullah azza wa jalla." Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku sesuatu yang aku bisa berdoa memohon kepada Allah azza wa jalla. Jadi ajarkan aku suatu doa yang dengan doa itu aku bisa memohon kepada Allah azza wa jalla. Lalu Rasul kata, ringkas Bapak Ibu, kata lagi apa? Salillaha al-afiyah. Mintalah engkau kepada Allah al-afiyah. Maka pamakasu ayyaman summa jitu. Aku pun yang berhari-hari, tentu beliau memikirkan doa yang diajarkan Nabi. Beliau hanya mengajarkan salillaha al-afiyah. Kemudian aku datang lagi, summa jitu faqultu ya Rasulullah allimni syai'an as'alullah azza wa jalla. Nah, lagi Al-Abbas meminta kepada Nabi, tolong ajarkan kepadaku ya Rasulullah sesuatu yang dengannya aku bisa memohon kepada Allah azza wa jalla. Faqala li, maka lagi-lagi beliau berkata, ya Abbas, wahai Abbas, ya amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, salillah al-afiyah di dunia wal akhirah. Mintalah engkau kepada Allah afiat di dunia dan di akhirat. Hadis akhrajahu At-Tirmidzi dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, saya Shalih Muhammad Al-Munajjid mengatakan, untuk mengomentari hadis ini, kata beliau, Rasul menyuruh pamannya Al-Abbas untuk berdoa meminta afiah kepada Allah. Dan ini berulang-ulang setiap kali Al-Abbas datang, ajarkan kepadaku sesuatu yang dengannya aku bisa berdoa kepada Allah. Maka setiap kali itu pula Rasulullah SAW mengajarkan, mintalah engkau kepada Allah al-afiyah di dunia wal akhirah. Nah ini menunjukkan bahwa kata saya Shalih bin Muhammad Al-Munajjid, apa yang diajarkan oleh Nabi kepada pamannya terang sekali, di anna du'a bil afiyah la yusawihi syai'un minal adiyah. Tidak ya, disamai dengan sesuatu dari doa-doa. La yaqumu maqamahu syai'un minal kalamil ladzi yad'u bihi dzal jalali wal ikram. Doa ini, doa minta afiat kepada Allah, tidak ada doa yang menduduki kedudukannya ketika seseorang berdoa kepada Allah, zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Artinya, bapak-bapak, ibu-ibu dan sekalian, ini doa penting. Sampai-sampai Nabi setiap kali ditanya oleh pamannya, ajarkan aku suatu doa yang dengan doa itu aku mohon kepada Allah Ta'ala al-afiyah. Al-afiyah. Jadi Bapak Ibu, sering-seringlah berdoa dengan memohon afiat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, setidak-tidaknya kita berdoa, Allahumma inni as'alukal afiyah di dunia wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau al-afiyah, afiat di dunia dan di akhirat. Nah, apa itu afiat? Bapak Ibu dan jemaah sekalian, ajari Allah wa jalla ajmain. Salah satu ulama yaitu Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau menerangkan al-afiyah itu artinya kita terhindar dari segala hal yang kita tidak sukai baik di dunia maupun di akhirat. Al-afiyah. Jadi kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah memberikan afiyah kepada kita, dalam arti Allah menghindarkan dari diri kita segala sesuatu yang kita tidak suka baik di dunia maupun di akhirat.
Jadi ini di antara doa penting. Bahkan ini adalah satu doa yang rutin dibaca oleh Nabi setiap pagi dan petang. Setiap pagi dan petang. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma khfadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an ubtala min tahti. Ini kalau bisa jangan ditinggalkan. Ada sebagian ulama mengatakan ini doa mohon perlindungan paripurna kepada Allah. Maka kalau kita baca doa ini, insya Allah kita akan dapat perlindungan secara sempurna dari Allah Ta'ala. Artinya Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau afiyah di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon ampunan dan afiyah kepadamu fi dini, dalam agamaku, wa dunyaya, dalam duniaku, wa ahli wa mali, dan mohon afiyah, ampunan dan afiyah untuk keluargaku, untuk harta. Allahumma astur aurati, ya Allah, tutuplah auratku, wa amin rawati, dan berikanlah jaminan keamanan untuk ketakutanku, ya Allah. Allahumma fadni, ya Allah, jagalah aku min baini yadayya, dari arah depan, wa min khalfi, dari belakangku, wa an yamini, dari samping kananku, wa an shimali, dari samping kiriku, wa min fawqi, dari atasku, wa a'udzu bi 'azamatika an ubtala min tahti, dan aku memohon dengan keagunganmu, ya Allah, ya, untuk tidak terkena bahaya dari bawahku. Nah, ini doa yang sering dibaca bahkan tiap hari, Bapak Ibu, dibaca oleh Nabi setiap pagi dan petang. Maka perlu ya kita hafalkan supaya kita betul-betul dijaga oleh Allah Ta'ala secara paripurna. Nah, ini doa yang juga diajarkan oleh Nabi tadi ya. Secara ringkas kepada pamannya Al-Abbas radhiyallahu anhu. Abbas itu sendiri disebutkan bahwa Rasul memperlakukan pamannya Al-Abbas manzilatan abi. Wa yara lahu min al-haqqi ma yara al-walad waladi. Beliau memposisikan pamannya Al-Abbas seperti bapaknya, jadi dihormati, dimuliakan. Dan beliau betul-betul memenuhi hak ya, pamannya sebagaimana seorang anak memenuhi hak untuk bapaknya, untuk orang tuanya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi itu di antara contoh bagaimana Rasul mengajarkan doa kebaikan kepada keluarganya. Nah, kemudian Rasul juga kalau ada di antara keluarganya sakit, beliau segera menjenguknya. Ya'udhu fi maradi, sebagaimana ceritakan oleh Ummu Al-Fadl radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala al-Abbas wa huwa yashtaqi fatamanna al-maut. Bahwasanya Nabi suatu ketika masuk ke rumah Abbas waktu beliau sedang sakit, dan Abbas waktu itu ingin cepat mati ya, fatamanna al-maut. Lalu Nabi mengatakan kepada pamannya, ya Abbas, ya amma Rasulillah, la tatamanna al-maut. Wahai Abbas, wahai paman Rasul, janganlah engkau bercita-cita ingin cepat mati. Nah, itu nasihat Nabi kepada pamannya ketika sakit. In kunta muhsinan tajdadu ihsanan ila ihsanika khairun lak. Jika engkau orang baik, lalu kemudian engkau masih punya umur, maka itu bisa menambah kebaikanmu kepada kebaikan yang sudah ada, dan itu baik untukmu. Wa in kana wa in kunta musian, dan jika engkau buruk misalnya, maka tustatab
Fa'in tu'akhir tustaktab